Halo teman-teman, jadi di sini saya mau review sedikit tentang netbook saya nih ya. Jadi kebetulan di sini saya punya netbook HP mini, ya mereknya HP yang mini yang Intel Atom nih teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini punya istri saya sih. Kebetulan netbook ini hadiah ulang tahun untuk istri saya. Dulu banget, udah belinya udah lama banget ya. Tahu sendiri lah ya, kalau misalnya netbook itu kan dia menggunakan Intel Atom nih. Udah susah lah mau diinstalin aplikasi. Terakhir ini pertama kali belinya DOS ya kalau nggak salah ya. Saya juga udah lupa, udah lama banget. Saya belinya DOS. Terus habis itu saya instalin dengan Windows XP. Nah, habis Windows XP, saya instalin dengan Windows 7. Nah, habis itu mentok teman-teman. Kenapa mentok? Karena udah nggak support lagi lah ya, karena kan RAM-nya cuma 1 GB nih netbook HP mini saya ini ya, yang seri 210 nih kalau nggak salah ya. Dikarenakan udah nggak support lagi gitu ya dengan Windows 7, saya udah sebenarnya masih support Windows 7, cuma beratnya ampun-ampunan dah. Mau buka Firefox aja, aduh, memorinya udah langsung low gitu ya. Ya jadi apa mau dikata, terpaksa saya memberanikan diri untuk menginstal Linux ke sini. Ternyata keren banget nih. Ini udah saya instalin dengan Linux Mint yang 19 ya. Versi 19 kalau nggak salah saya. Nanti kita cek aja ya di dalam sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat penampakannya ya beginilah teman-teman ya. Ya, ada webcamnya, ada macam-macamnya lah nih HP mini ya. Sebelum saya memakai Linux Mint ini, saya ada beberapa kali menginstal Linux di netbook HP mini ini. Nah, yang pertama saya coba itu yang Linux Mint 15, versi 15 yang 32 bit teman-teman ya. Jalan, tapi wifi-nya nggak jalan. Waduh, cari lagi. Akhirnya yang kedua kalinya saya instalin dengan Manjaro yang 32 bit. Itu oke banget tuh Manjaro. Ya, hanya saja dia nggak bisa ngupdate aplikasi ya, karena kan 32 bit udah nggak disupport sama Manjaro teman-teman. Akhirnya kecewa lah, ternyata ada nih cara convertnya, gagal. Jadi convert ke Arch Linux 32 bit ya. Jadi Manjaro convert ke Arch Linux 32 bit, ternyata gagal juga. Terus saya download lagi Arch Linux yang 32 bit. Ternyata internetnya nggak support di sini, nggak nyala lah, gagal lagi. Jadi udah 3 kali. Jadi udah 3 distro yang saya install di HP netbook ini. Ya ada yang berhasil, Manjaro keren banget sih. Cuma ya sayangnya itu aplikasi nggak bisa diupdate. Saya convert ke Arch Linux, gagal. Akhirnya saya download Arch Linux yang 32 bit, terus saya install. Ternyata internetnya nggak jalan, gagal. Dan terakhir saya download lagi Linux Mint yang versi 19 nih. Nah, yang ini berhasil, cuma wifi-nya juga nggak jalan. Cuma saya akalin dengan menggunakan wifi adapter yang colokin itu, USB wifi adapter ya. Dan inilah penampakan Linux Mint yang versi 19. Nih, langsung aja kita login ya. Nah, di sini kita langsung login aja teman-teman ya. Nah, kurang lebih beginilah penampakan dari Linux Mint yang versi 19 ya teman-teman ya. Kita cek ya. Ini saya buka terminalnya, terus cat etc OS release. Di sini Linux Mint yang versi 19.2 Tina ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, atau misalnya teman-teman bisa cek yang LSB release gitu ya. LSB release. Nah, Linux Mint sama, atau misalnya NeoFetch. Nah, ini penampakan dari NeoFetch-nya teman-teman ya. Semua berjalan dengan lancar sih. Di sini saya pakai Linux Mint 19.2, HP mini 210 bener ya. Di sini uptime-nya baru 5 menit, kernelnya 4.15. Terus saya menggunakan bash ya, cell-nya bash. Resolusinya cuma 1024, sedih banget teman-teman. Ini desktop environment-nya Cinnamon, terus Windows Manager-nya muter gitu ya. Windows Manager tab-nya Mint ya dark, teman-teman bisa baca di sini. Genome terminal, RAM-nya cuma 1 GB. Sedih nggak teman-teman? Ya.
Tapi kalau kita menggunakan Linux ini, ya mantap sih dibanding kita menggunakan yang sistem operasi yang berbayar, yang lainnya gitu ya. Yang udah nggak disupport lagi nih yang 32 bit, yang sedih banget lah ini ya. Mau dijual sayang, dikarenakan nggak ada harganya lah ya. Dan lagian ini juga hadiah ulang tahun untuk istri saya, jadi saya manfaatin untuk nginstal Linux aja di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman ketik lsblk, di sini saya ada 3 partisi ya. SDA 1 untuk boot, terus SDA 2 untuk swap, dan SDA 3 untuk root teman-teman. Jadi saya nggak ada partisi home, langsung saya gabung. Total hard disk di sini sekitar 160 GB kalau nggak salah. Nah, saya install bootnya itu 500 MB. Terus untuk swapnya saya kasih 16 GB. Jadi RAM-nya jadi 16 nih teman-teman ya. Keren ya, RAM-nya jadi 16 GB, root-nya 133 GB ya. Kurang lebih seperti ini penampakan dari Linux Mint yang saya install di HP Mini 210 nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya netbook jadul atau laptop jadul, bisa nginstal Linux sih dibanding kita untuk menginstal sistem operasi yang berbayar teman-teman ya. Atau ya begitulah teman-teman. Untuk fitur-fiturnya sendiri ya seperti biasa aja ya, dikarenakan ini resolusinya cuma 1024, jadi sebenarnya agak kurang enak ya melihat tampilannya. Tapi nggak ada masalah sih teman-teman ya. Teman-teman bisa buka VLC juga, teman-teman bisa buka aplikasi-aplikasi lainnya juga, misalnya ya Ctrl C misalnya, terus Symmetric juga udah saya install di sini ya, terus Hollywood juga udah saya install di sini ya. Teman-teman bisa menikmati fitur-fitur yang Linux lainnya lah teman-teman ya. Ini saya exit aja, exit ya. History apa yang saya ketik, strip C gitu ya, udah saya hapus historinya ya. Untuk shutdown ya teman-teman, tinggal shutdown aja seperti biasa. Langsung saya shutdown aja. Kurang lebih begini sih penampakan Linux Mint di HP Mini 210. Semoga aja bisa memotivasi teman-teman, jangan selalu mengganti laptop baru lah, komputer baru lah ya. Kita manfaatin aja hardware yang lama yang kita punya. Saya juga punya laptop satu lagi yang ini, yang i3 yang punya saya. Udah lama juga saya beli, belum ada rencana untuk ganti, masih betah sih dengan laptop yang saya punya ya. Ya kurang lebih begini aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.